kita merujuk saja. Insyaallah ada pembacaan matanya kita lakukan di waktu-waktu hafalan dan murojaah. Baik. Kemarin kita telah menjelaskan ikhwas sekalian tentang pembagian mad lazim, dan juga telah kita jelaskan tentang apa itu mad lazim, kapan sesuatu itu dikatakan mad lazim, dan apa saja yang termasuk dari mad lazim. Coba siapa di antara antum yang bisa jelaskan apa itu mad lazim? Ya, Maulana. Huruf yang berharokat. Masya Allah. Ahsantum ya Maulana. Masya Allah. Maulana. Fadl Maulana. Hadiahnya itu. Coba sebenarnya bisa mau minta. Ada Jipali Maulana ikut. Masya Allah. Ya, pemain baru ini. Ya, yang lain dia ditunggu menjawab. Kemarin juga telah dijelaskan bahwasanya mad lazim itu terbagi berapa? Dan secara keseluruhan terbagi 4. Terbagi 4. Coba di antara antum jelaskan secara rinci. Kita kemarin sudah jelaskan pembagian yang dua pembagian, di antaranya ada mad lazim kilmi musaqqal dan mad lazim kilmi apa? Khaffaf. Coba siapa di antara antum yang bisa jelaskan keduanya? Ya Ahmad. Yang bertasydid. Kemudian mukhaffaf. Contohnya musaqqal. Mukhaffaf. Sukunnya sukun asli. Contohnya al-an. Ada berapa tempat al-an dalam Al-Quran? 2 tempat. Thayyib, ahsantum. Karena jawabannya lumayan panjang, kita kasih juga uang-uang yang bukan panjang tapi lebih besar. Tafadhal ya Ahmad. Baik, barakallahu fikum Ahmad, masyaallah. Ya, pertanyaan selanjutnya. Baik, pertanyaan selanjutnya dan juga mungkin terakhir. Ya, sebelumnya juga kita sudah jelaskan tentang mad badal. Mad, apa arti dari badal? Mengganti. Pertanyaannya, kita tahu bahwa mad badal adalah mengganti. Coba di antara antum siapa yang jelaskan apa maksud atau kenapa dia dinamakan sebagai mad badal? Ya, yang lain dulu ada selain Ahmad. Kenapa dinamakan sebagai mad badal? Jelaskan menurut pemahamannya antum. Kita mau dengar bagaimana antum pemahamannya. Kenapa dia bisa dinamakan badal? Apa yang diganti di sini? Pakai bahasanya saja antum. Rehan, Hakimi. Angkat tangan, Tidak. Baik, siapa yang bilang? Nadim? Bilang? Baik, kalau tiada siapa? Hah? Ya, masa Ki Ahmad lagi uangnya? Baik, Ahmad.
itu? Ada karena asalnya ada dua hamzah yang bertemu, lalu kemudian juga menjadi mat. Masya Allah. Begitu saja bangsanya. Artinya bagaimana pemahamannya antum ketika dengar oh diganti, berarti ada asalnya itu ada hamzah kemudian diganti, sudah berarti itu sudah paham. Begitu gitu. Fahim tuh? Tafadhol Kak Ahmad. Ya, bisa diminta-minta nanti Kak Ahmad traktir sedikit. Begitu ya sekalian. Kita tidak tuntut antum ketika ditanya harus betul-betul sesuai penjelasan terjadi ketika ini atau dan seterusnya. Tidak. Intinya antum paham dulu, paham dan antum bisa takdirkan dengan kemampuannya antum, pemahamannya antum. Itu yang dinamakan dengan paham. Beda dengan orang yang sekedar mungkin dia hafal pengertiannya, dia hafal saja pengertiannya tapi tidak paham apa yang dimaksud dari yang disebutkan. Thayyib. Barakallahu fikum. Bismillah, kita masuk ke pembahasan ikhwas sekalian. Bait yang ke-51. Bait 51. Syekh Sulaiman bin Husain Al-Junzuri rahimahullah taala berkata, "Au fi thulathil huruf wujida wal mad wasluhu fa harfiyun bada." Baik. Di sini Syekh di bait ini Syekh ingin menjelaskan kepada kita mad lazim selanjutnya. Kemarin kita sudah jelaskan tentang mad apa? Mad lazim kilmi. Yang mana mad lazim kilmi terbagi dua, mad lazim kilmi mukhaffaf dan mad lazim kilmi musaqqal. Di bait yang ini Syekh ingin menjelaskan kepada kita tentang mad lazim yang selanjutnya, yaitu mad lazim yang disebut dengan mad lazim harfi. Mad lazim harfi. Apa itu mad lazim harfi? Bos sekalian, kalau kemarin kita jelaskan bahwasanya mad lazim kilmi adalah mad lazim yang terjadi pada kalimat atau kata. Justru dan kalau kita pahami bahwasanya kilmi itu terjadi pada kalimat. Kalau begitu mad lazim harfi terjadi pada huruf. Terjadi pada huruf. Mad lazim harfi adalah mad lazim yang terjadi pada huruf. Ingat kembali dulu kata kuncinya, ingat kembali dasarnya. Apa itu mad lazim? Apa itu mad lazim? Mad yang terjadi ketika ada huruf mad yang datang setelahnya huruf yang berharokat sukun. Ingat itu baik-baik. Huruf yang datang setelah berharokat sukun. Namun pertanyaannya, mad lazim ini adalah mad yang hanya terjadi pada huruf. Berarti cuma terjadi dalam huruf saja. Bagaimana maksudnya itu? Jadi, apakah mad lazim harfi itu yang dimaksud huruf-huruf yang semua ada dalam Al-Quran atau justru tidak? Jadi mad lazim harfi ini ikhwas sekalian perhatikan, mad lazim harfi ini
hanya terjadi Baik, perhatikan ya sekalian. Perhatikan. Jadi mad lazim harfi ya sekalian tidak terjadi pada semua huruf yang ada dalam Al-Qur'an atau huruf hijaiyah, tidak. Namun mad lazim harfi hanya khusus sebelumnya berapa harokat dibaca mad lazim harfi? Berapa harokat? 6 harokat. Jadi mad lazim harfi ya sekalian, dia hanya terjadi pada huruf-huruf muqatta'ah. Huruf-huruf muqatta'ah. Apa itu muqatta'ah? Artinya muqatta'ah itu huruf-huruf yang terpisah. Yang terpisah, yang mana huruf-huruf ini hanya didapatkan di awal-awal surah, di sebagian surah, di awal-awal surah. Apa contohnya itu huruf-huruf muqatta'ah? Apa contoh-contohnya huruf muqatta'ah? Nah, sebutkan satu. Apa? Alif lam mim. Alif lam mim. Dinamakan muqatta'ah karena terpisah. Penyebutannya dihurufkan secara terpisah. Alif lam mim, bukan bagaimana cara kalau digabung sebenarnya ini alamin atau seterusnya, tapi dibaca terpisah. Sama juga dengan apa? Ain, sin, qaf. Ini tidak dibaca asaqo atau alama, tapi dipisah cara penyebutannya. Makanya dinamakan huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah. Huruf-huruf seperti inilah yang kemudian masuk dalam kategori mad lazim harfi. Ha, mim, ain, sin, qaf, kaf, ha, ya, ain, shad dan seterusnya. Namun pertanyaannya, bagaimana mereka bisa masuk dalam atau huruf-huruf ini? Perhatikan bagaimana bisa huruf-huruf ini kemudian masuk dalam kategori mad lazim. Mad lazim. Padahal kita katakan bahwasanya mad lazim itu terjadi apabila ada mad yang datang setelahnya huruf yang berharokat sukun. Di mana huruf sukunnya ini? Di mana madnya ini? Di mana madnya? Di mana sukunnya? Paham sampai sini? Paham sampai sini? Perhatikan. Makanya di sinilah Syekh mengatakan au fi thulathil hurufi wujida wal mad wasluhu fa harfiyun bada. Thayyib, ikhwas sekalian. Jadi huruf-huruf muqatta'ah itu, perhatikan, huruf-huruf muqatta'ah itu setiap satu hurufnya dalam penulisan itu mereka terdiri dari 3 abjad pada asalnya. 3 abjad, atau bisa juga dibilang 3 huruf dalam penulisan, bukan dalam pelafazan, dalam penulisan khusus untuk huruf-huruf muqatta'ah. Kemudian yang mana dalam 3 huruf itu di tengahnya itu ada huruf mad, kemudian datang setelahnya huruf yang berharokat sukun. Bagaimana contohnya? Perhatikan bagaimana contohnya. Contohnya alif lam mim. Alif
Yang mana asalnya ini sebenarnya dia adalah susunan dari beberapa abjad. Lam, kemudian mim. Baik. Lam. Perhatikan untuk rumus yang agak lebih besar ini. Lam, kita katakan bahwasanya huruf muqatta'ah itu dia masuk dalam kategori mad lazim harfi karena asalnya terdiri dari 3 abjad. Yang mana di tengahnya itu ada huruf mad, kemudian setelah ada huruf yang berharokat sukun. Alif lam lam. Jadi asalnya lam yang ini, ikhwas sekalian, lam yang ini dia tersusun dari 3 abjad. Ini lam, kemudian di tengahnya itu ada huruf mad. Apa huruf madnya? Alif. Kemudian huruf setelahnya huruf mim yang berharokat sukun. Berharokat sukun. Maka terpenuhilah syarat dari mad lazim itu, yang mana ketika huruf mad datang setelahnya huruf yang berharokat sukun. Makanya kenapa ini dikatakan sebagai mad lazim harfi, yang mana datang setelahnya huruf yang berharokat sukun? Karena begini asalnya dia. Begini asalnya. Paham sampai sini? Paham. Sama dengan mim. Mim, kenapa harus dibaca panjang ini? Nah, padahal cuma 1 huruf begini. Karena asalnya dia susunan dari 3 abjad, yang mana huruf pertamanya itu adalah huruf mad, kemudian datang setelahnya huruf yang berharokat sukun. Makanya dibaca panjang. Berapa harokat? Mim, mim, alif, lam, mim. Fahimtum? Fahimtum? Ini yang ingin dikatakan Syekh. Au fi thulathil hurufi wujida wal maddu wasluhu fa harfiyun pada. Inilah alasan mengapa huruf-huruf muqatta'ah itu dia masuk dalam kategori mad lazim harfi. Baik. Kemudian bait selanjutnya Syekh berkata, kilahuma musaqqal in udghima mukhaffafun idza lam yudghama. Di sini Syekh ingin berkata sama halnya dengan mad lazim kilmi. Saya hapus ya. Mad lazim kilmi yang sebelumnya kita jelaskan bahwasanya terbagi berapa bagian? 2. Mad lazim kilmi terbagi pada 2 bagian. Yang pertama mad lazim kilmi muthaqqal dan mad lazim kilmi mukhaffaf. Begitu juga halnya dengan mad lazim harfi. Mad lazim harfi juga sama, terbagi menjadi 2 bagian. Yang mana Syekh katakan di sini kilahuma muthaqqal in udghima. Muthaqqal yang pertama juga disebut dengan mad lazim harfi muthaqqal. Mad lazim harfi musaqqal. Kemarin musaqqal pada mad lazim kilmi apa kita artikan? Setelah datang huruf yang bertasydid. Di sini Syekh berkata kurang lebih sama dengan mad lazim kilmi musaqqal. Mad lazim harfi musaqqal yaitu apabila datang juga setelahnya huruf yang bertasydid, yang mana asalnya dia adalah huruf yang terpisah kemudian diidghamkan hingga jadilah dia sebagai huruf yang bertasydid. Sama juga pengertiannya apabila datang huruf yang setelahnya huruf yang bertasydid. Apa contohnya? Tadi kita sudah sebutkan contohnya. Alif,
lam mim. Apa tadi asalnya ini? Alif, lam, kemudian mim. Yang mana? Tuh, huruf apa di sini yang termasuk dari mad lazim harfi musaqqal? Huruf lamnya kah atau huruf mimnya? Huruf mim. Apa kita katakan huruf mad yang datang setelah huruf bertasydid? Apa kira-kira huruf lam atau mim? Huruf lam. Huruf, ingat, perhatikan, huruf lam itu punya mad, kemudian akan datang setelahnya huruf yang bertasydid. Dari mana huruf yang bertasydidnya? Kita katakan ketika ada dua huruf, perhatikan, ada dua huruf yang sama, maka kita gabungkan dia, maka jadilah huruf yang bertasydid. Jadi mad dari huruf lam, yaitu alifnya huruf lam, datang setelah huruf yang bertasydid, yaitu huruf mim. Bukan mimnya yang termasuk mad lazim kilmi mufakkal, karena bukan dia yang bertemu dengan huruf bertasydidnya, tapi lamnya yang bertemu dengan bertasydid. Makanya lam ini dialah kemudian dikatakan sebagai mad lazim harfi apa? Mufakkal. Makanya dibaca panjang berapa harokat? Alif, lam, mim. Fahimtum? Makanya terkadang kita dapati dalam Quran ini mimnya diharokati dengan tasydid. Alif, lam, mim, karena asalnya dia dari pertemuan dua huruf mim yang sama. Kemudian diidghamkan, artinya diidghamkan. Apa kemarin nama hukumnya ketika mim bertemu dengan mim? Idgham apa? Idgham mimi. Dia diidghamkan, artinya dimasukkan mim ke sini. Makanya dia didengungkan sebanyak berapa harokat? 2 harokat. Alif, lam, mim. Jangan sampai dia didengungkan mimnya 6 harokat. Dia salah juga, tapi cuma 2 harokat. Begini bos sekalian. Baik. Ini contoh mad lazim harfi mufakkal yang pertama, alif lam. Kemudian juga contohnya juga. Oh, ini. Ya. Coba baca ini. Apa dibacakan ini? Baik. Saya tulis ini. Coba untuk tebak yang mana mad lazim harfi mufakkal. Ingat kaidahnya diidghamkan. Baik. Yang mana di sini mad lazim harfi mufakkalnya? Toka, sinka, atau mim? Yang mana? Apa? Sin. Ahsantum. Kenapa sin? Ada yang bisa jawab? Kenapa sin? Yang sekian terbilang-bilang saja sin. Ayo, saya bisa jawab. Ya, Kadir, Masya Allah. Kita Kadir dulu. Setelahnya bertasydid. Karena harus setelahnya bertasydid. Ya, betul. Dari mana asal tasydidnya? Mim. Mim yang kenapa itu mim bisa bertasydid? Karena bukan. Ada mim di sini. Ada mim yang ini tapi bukan karena bertemu dengan mim baru dia bertasydid, tidak. Ada. Ingat kaidahnya diidghamkan.
Apa? Saya bisa jelaskan. Hah? Siapa? Ahmad. Kenapa? Masih kurang tepat. Ini bukan di bagian sini. Kalau ini tadi bisa kita katakan dua huruf yang sama kemudian digabungkan, diidghamkan. Tapi di sini ada yang bisa diidghamkan sehingga dia bisa huruf bertasydid. Apa itu? Coba. Bukan huruf yang sama kemudian digabungkan. Apakah nun dan mim huruf yang sama? Nun dan mim huruf yang sama? Bukan atau iya? Bukan. Jadi kenapa bisa dia diidghamkan? Kenapa? Karena ayo kita kembali ke pembahasan yang lama. Kenapa? Angkat tangan. Kenapa dia diidghamkan nun dengan mim? Karena ya, idgham digabungkan. Karena nun sukun ketemu mim, maka jadilah dia huruf yang bertasydid. Makanya dibaca qasi'a. Nunnya kemudian diidghamkan ke mimnya. Qasim mim. Seperti itu. Paham ya sekalian? Paham? Memang dia di sini kaidahnya diidghamkan bukan karena datang setelah huruf bertasydid, tapi karena datang setelah huruf memang yang bertasydid, tapi karena asalnya diidghamkan. Kalau memang mad lazim kilmi kemarin dia memang hurufnya bertasydid karena mirip, bukan karena bekas idgham. Makanya sini dia masuk dalam kategori mad lazim harf mufakhkhar karena datang setelah huruf yang bertasydid, yang mana tasydidnya itu berasal dari pertemuan nun dengan mim, yang mana ini termasuk dari idgham diguna yang kemudian berubah menjadi huruf yang bertasydid. Fahimtum? Itu mad lazim harf mufakhkhar, mana datang setelahnya huruf mad, yang datang setelahnya huruf yang berharokat atau bertasydid karena dari diidghamkan. Baik. Kemudian yang kedua, setelah mad lazim harfi mufakhkhar, ada juga mad lazim harfi khaffaf. Jadi sekarang ini Masya Allah, ini siapa di antara antum selain dari santri lama tentunya yang baru tahu ternyata tausimin itu asalnya dia begini? Siapa yang baru tahu? Angkat tangan. Siapa yang baru tahu? Angkat tangan. Oh cuma ya, Masya Allah, yang lain sudah tahu sebelumnya. Hakimi pernah dapat penjelasannya ini? Belum. Berarti belum tahu. Siapa yang baru tahu kalau ternyata tausimin itu asalnya sebenarnya begini bentuknya? Angkat tangan. Siapa yang baru tahu? Baik, turunkan nih. Begitu ya kelas sekalian. Ternyata saya dulu waktu dapat penjelasannya ini pertama kali dari Ustaz Yasir, hafizahullah taala, Masya Allah, ternyata begini ya penjelasannya. Kita sudah bertahun-tahun baca Al-Quran, ternyata huruf tosin kita baru tahu penjelasannya seperti ini. Masya Allah. Makanya nikmatnya itu ilmu ketika baru masuk terasa sekali bodohnya kita, terasa sangat bodohnya. Jadi harus selalu belajar. Kemudian mad lazim harfi mukhaffaf. Sama juga mad lazim harfi mukhaffaf, sama penjelasannya dengan mad lazim harfi kilmi mukhaffaf, yang mana huruf mad yang datang setelahnya huruf yang berharokat
sukun. Yang berharokat sukun. Seperti misalnya dalam surah Shad, bagaimana cara bacanya? Shad. Bayangkan huruf yang sebenarnya kalau kita lihat cuma satu begini, kenapa harus dibaca panjang Shad sampai 6 rakaat? Kenapa? Shad. Quran yang titik, karena dia asalnya juga sama, terdiri dari 3 abjad. Shad kemudian ada alif, kemudian dal. Toib. Dia termasuk dari huruf mad lazim harfi mukhaffaf karena huruf mad kemudian datang setelah huruf yang berharokat sukun, bukan huruf yang bertasydid. Kalau tasydid dia mukhaffaf atau mufaqqal? Mufaqqal. Kalau mukhaffaf dia apa? Sukun atau tasydid? Makanya kita baca Shad. Kira-kira di mana itu d-nya? Kalau seandainya kita tidak tahu begini penjelasannya, pasti bertanya, di mana itu d? Dulu saya begitu jujur. Pas awal hafal ini surah Shad, kenapa harus baca d ini? Shad. Saya ingat sekali waktu pengalaman itu sama Ustaz Ridwan, Masya Allah, tidak tahsin di situ saya, itu harusnya tidak tahsin. Kemudian datang menghadap ke Ustaz Ridwan, sahabat, langsung saya baca saja Shad. Mungkin ditegur lah sama Ustaz Ridwan, Shad. Ternyata d-nya. Dari mana itu d-nya? Akhirnya 3 tahun yang kemudian datang baru saya tahu penjelasannya. Ternyata begini pas begini. Dan antum Masya Allah tidak harus tunggu 3 tahun lagi, karena sudah jelaskan di sini. Masya Allah. Baik. Itu. Apa lagi kira-kira? Coba siapa lagi bisa kasih satu contoh mad lazim harfi mukhaffaf? Nufail. Ya, alif lam. Baik. Alif lam alif, kemudian lam, kemudian ro. Baik. Di sini perhatikan lam. Di sini termasuk mad lazim harfi mukhaffaf. Berbeda tadi dengan alif lam pada alif lam mim yang mana dia termasuk dari mufaqqal karena datang setelah huruf mim yang bertasydid. Tapi di sini mad lazim harfi mukhaffaf, lam tidak masuk lagi dalam kategori mufaqqal karena lam di sini tidak datang lagi setelahnya huruf yang berharokat sukun, huruf yang berharokat tasydid. Namun cuma datang setelahnya huruf yang berharokat apa? Sukun. Alif lam Baik, ahsantum. Tapi ada juga di surah apa ini alif yang juga dibaca alif lam mim ra, itu juga. Di situ lam tetap dalam kategori mufaqqal karena ada mimnya yang bertasydid setelahnya. Fahimtum? Ayo satu contoh lagi dari mukhaffaf. Ayo. Ya. Adi apa? Nun. Surah apa ini? Sama dengan nun. Bayangkan nun yang satu huruf begini harus dibaca dengan harokat. Kenapa coba? Karena asalnya dia adalah susunan dari 3 abjad. Nun, huruf waw, kemudian datang setelahnya huruf yang berharokat sukun. Nun. Namun di sini saya ada beberapa khilaf sekalian di bagian nun ini. Ada beberapa khilaf dalam qurra. Di antara mereka saya lupa bagaimana cara bacanya. Intinya dia bisa dimasukkan dalam kategori mufaqqal karena bisa diidghamkan, tapi muskilah saya agak lupa bagaimana cara bacanya ketika diidghamkan. Kalau nanti kami cari kembali kemudian diperdengarkan kepada antum. Intinya asalnya dia dalam riwayat kita Hafs
dia dibaca mukhaffaf. Nun 6 harakat. Coba semuanya baca nun 6 harakat. Wahid, itsnan, tsalatsa. Baik. Fahimtum? Itu yang ingin dijelaskan Syekh, bahwasanya mad lazim harfi juga terbagi dua. Yang pertama mad lazim harfi apa? Muthaqal. Yang kedua mad lazim harfi mukhaffaf. Kemudian aywa. Baik, kalau antum sudah paham di sini tentang pembagiannya dan apa itu mad lazim harf, bagaimana bentuknya, maka bait-bait yang selanjutnya yang datang itu akan mudah dipahami. Akan mudah dipahami. Syekh berkata, wal lazimul harfiyyu awwal as-suwar wujuduhu wa fi thamanin hasar. Wujuduhu wa fi thamanin hasar. Thayyib. Syekh ingin berkata di bait ini, ikhwas sekalian, tadi juga sudah kita jelaskan bahwasanya wal lazimul harfiyyu awwal as-suwar, bahwasanya huruf-huruf mad lazim harfi itu mad lazim harfi itu hanya terdapat pada awal-awal surah. Pada awal-awal surah. Di sini Syekh ingin berkata seperti itu. Wal lazimul harfiyyu awwal as-suwar. Makanya kita katakan nun, shad, dan alif lam mim, dan apalagi tosin, min, ha, mim, yasin, yasin. Ini semua hanya didapatkan di awal-awal surah. Entah itu ayat pertamanya atau ayat keduanya seperti ain, sin, qaf. Apakah pernah mendapati dia ada di akhir surah? Pernah? Tidak. Atau di tengah-tengah surah? Pernah? Tidak. Karena memang letaknya cuma di awal-awal surah. Yang mana huruf-huruf ini tadi disebut dengan huruf apa? Muqatta'ah. Santun. Kemudian berapa itu huruf-huruf yang termasuk dalam huruf muqatta'ah? Ada berapa jumlahnya? Berapa? 8, Masya Allah. 8. Kan Syekh berkata, wujuduhu wa fi thamanin hasar. Wujuduhu wa fi thamanin hasar. Yang mana huruf-hurufnya itu, yaitu huruf-huruf yang masuk dalam kategori huruf-huruf muqatta'ah, yang masuk dalam kategori mad lazim harfi berjumlah 8. Berjumlah 8. Karena nanti ya sekalian perhatikan, akan datang setelah ini ternyata huruf-huruf muqatta'ah juga itu ada selain dari huruf-huruf yang kita sebutkan dari 8 ini. Yang mana selain dari 8 ini dia huruf muqatta'ah tapi tidak termasuk dalam mad lazim harfi. Di sini kita garis bawahi bahwasanya yang kita sebutkan nanti yang 8 ini dia huruf-huruf muqatta'ah yang masuk dalam kategori mad lazim harfi. Baik. Ada 8 huruf. Ada berapa? Apa itu huruf-hurufnya? Sabar. Kita berpindah ke bait selanjutnya. Syekh berkata, yajma'uha hurufu kam asal naqas. Yang mana wa'inudul wajhain wa tulu akhas. Yajma'uha hurufu kam asal naqas. Yang mana huruf-huruf itu kemudian terhimpun dalam satu kalimat. Apa itu kalimatnya? Kam asal naqas. Kam
asal naqas. Thayyib. Kam asal naqas? Apa huruf yang pertama? Apa contohnya? Di surah apa? Surah Maryam. Kaf. Apa selanjutnya? Ha ya. Apa di surah selain Maryam? Udah. Sultan punya surah bagus, astagfirullah. Kemudian huruf yang kedua mim. Contohnya banyak. Alif lam mim, ha mim, ta sin mim. Kemudian ain. Apa contohnya? Masya Allah. Ada lagi satu apa? Satu lagi ain. Iya, saya lihat ain contoh. Kaf ya ain. Surah apa itu? Maryam juga. Kemudian sin. Banyak contohnya. Apa? Yasin, Tosin atau Tosin, Mim. Kemudian lam. Ini tadi sudah alif lam, mim, alif lam, ra. Kemudian nun. Apa contohnya? Nun. Kemudian qaf. Apa contohnya? Di surah apa? Di surah qaf. Kemudian shad. Apa contohnya? Berapa jumlahnya? 8. Baik. Jadi ini huruf-huruf muqatta'ah yang berada di awal surah yang masuk dalam kategori mad lazim harfi, yang masuk dalam kategori mad lazim harfi. Kenapa masuk dalam kategori mad lazim harfi? Karena semuanya itu terdiri dari 3 huruf, tersusun dari 3 abjad atau huruf, yang mana huruf tengahnya ada huruf mad, kemudian huruf ketiganya huruf yang berharokat sukun. Contoh tadi qaf, ini qaf, qaf. Baik. Kemudian Syekh berkata, wa ainul wajhaini wa tulu akhas. Perhatikan. Wa ainul wajhaini wa tulu akhas. Kata Syekh, ain ini ain dia punya pengkhususan. Ain punya pengkhususan. Bagaimana bentuknya ain? Begini. Ain. Syekh berkata, wa ainul wajhaini. Ain dalam cara bacanya itu ada 2 cara. Ada 2 cara. Yang mana cara pertama, bisa kita baca dia sebagai mad lazim. Perhatikan, bisa kita baca dia sebagai mad lazim yang panjangnya berapa harokat? Berapa? 6 harokat. Dan juga bisa kita baca dengan mad apa? Mad apa kira-kira? Mad apa? Madlin. Kenapa dikatakan madlin? Karena ada huruf ya yang mana huruf ya ini mad, kemudian sebelumnya ada huruf yang berharokat sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah. Paham? Apa itu madlin? Sudah kemarin kita jelaskan bahwa madlin itu adalah mad yang mana huruf mad alif ya atau waw yang mana sebelumnya itu justru yang datang sebelumnya itu huruf yang berharokat fathah. Makanya dikatakan walinu min halya wa waw sakana ini fitahun qabla kulli qadina. Makanya ain ini dia bisa dibaca sebagai madlin juga yang panjangnya berapa harokat kalau madlin? Berapa? 4 harokat. 4 harokat. Ain. Jadi kalau ada siapa di antara antum yang ingin baca surat Maryam, kemudian ingin memanjangkan di bagian ainnya cuma 4 harokat, itu boleh. Atau justru ingin memanjangkan sampai 6 harokat juga itu boleh. Tidak ada masalah. Karena itu pengkhususan untuk huruf ain.
Nah, berbeda dengan huruf-huruf yang lain. Contohnya kaf. Kaf. Huruf alif. Nah, kemarin kita jelaskan kalau huruf alif itu dia pasangannya huruf yang berharokat apa? Kalau alif pasangannya dia huruf yang berharokat fathah. Kafnya berharokat ha. Kalau asin. Ya. Kita kalau kemarin sin apa? Ya dia pasangannya apa? Kasroh. Berarti benar nih. Kemudian nun. Nun kemarin pasangannya apa? Dhamma. Berbeda dengan ini ain yang harusnya ya itu pasangannya dia adalah kasroh, tapi justru datang sebelumnya huruf yang berharokat fathah. Makanya dia masuk dalam kategori maddin. Thayyib. Fahimtum? Aywa. Thayyib. Kemudian selanjutnya, Thayyib. Aywa. Syekh berkata, "Wa ma siwal harfi tsulathi la alif, wa ma siwal harfi tsulathi la alif, famadduhu maddan tabi'iyan ulif." Thayyib. Wa ma siwal harfi tsulathi la alif, famadduhu maddan tabi'iyan ulif. Nah, di sini Syekh ingin menjelaskan ikhwas sekalian. Baik. Kita habiskan dulu ini. Yang bait ini baru kita selesai. Syekh ingin berkata bahwasanya ada huruf-huruf muqatta'ah yang lain. Perhatikan, ada huruf-huruf muqatta'ah yang lain yang selain tadi dari 8 huruf itu. Perhatikan, yang selain dari 8 huruf itu, tapi huruf-huruf muqatta'ah ini tidak termasuk dalam kategori mad lazim harfi. Tidak termasuk dalam kategori mad lazim harfi. Kenapa? Karena huruf-huruf ini dia cuma terbentuk atau tersusun dari 2 abjad saja. 2 abjad. Contohnya Toha juga ini dia masuk dalam huruf-huruf muqatta'ah yang mana terletak di awal-awal surah. Tapi tidak masuk dalam kategori mad lazim harfi yang harus dibaca dalam harokat. Kenapa? Karena tidak terpenuhi syaratnya. Tadi kita katakan syaratnya bahwasanya mad lazim harus ada mad yang kemudian datang setelah huruf yang berharokat sukun. Tapi toha dia to dan ha ini asalnya dia cuma tersusun dari 2 abjad. Contohnya to kemudian ha. To dan ha. Cuma ada to kemudian alif, ada ha kemudian alif. Ada huruf yang berharokat sukun setelahnya alif? Ada atau tidak? Tidak ada. Jadi tidak termasuk dalam kategori mad lazim harfi. Makanya dikatakan oleh Syekh famadduhu maddan tabi'iyan ulif. Famadduhu maddan tabi'iyan ulif. Maka dia cara dibacanya atau cara memanjangkannya itu hanya dibaca seperti bacaan mad tabi'i. Mad tabi'i. Berapa mad tabi'i panjangnya? 2 huruf. Jadi toha. Makanya kalau ada yang bilang toha, mau dikasih belajar lagi nih Tufatul Atfal sama Santri Darul Ilmi, Masya Allah. Toha sama dengan kaf, ha, ya. Kenapa? Ha dan ya tidak dibaca panjang juga 6 harakat seperti yang kaf. Karena contohnya di kaf, ha, ya, kemudian ain, sod. Ini kaf, dia terdiri dari 3 huruf. Kemudian ada ha begini, kemudian ya, dan seterusnya. Kaf dibaca 6 harokat karena ada mat, kemudian setelahnya huruf berharokat sukun. Ada ha cuma dibaca 2 harokat karena asalnya dia cuma dari 2 huruf saja. Kemudian ada ya yang mana dia juga tidak dibaca 6 harokat karena terdiri dari 2 huruf saja, tidak terpenuhi syarat mad lazimnya.
Maka ini yang dikatakan apa? Yang ingin dikatakan Syekh bahwasanya ada huruf-huruf selain dari lafaz huruf tadi yang mana dia hanya tersusun dari 2 abjad dan dia tidak dibaca 6 harokat, tapi hanya dibaca panjang berapa harokat? 2 harokat. Kemudian sebenarnya juga Syekh ini berkata di sini ada lagi bentuk ketiga, Yang mana ini yang mana huruf ketiga ini dia sebenarnya juga tersusun dari 3 abjad, tapi tidak ada sama sekali huruf mat, entah itu di tengahnya atau di akhirnya, tidak ada huruf mat sama sekali. Makanya tidak dibaca panjang juga. Tapi dia termasuk dari huruf muqatta'ah. Apa itu? Huruf satu huruf alif. Begini dia huruf alif. Alif. Begini alif. Ya, alif. Makanya Syekh di sini berkata, perhatikan ada di sini perkataannya Syekh. Wa ma siwal harfi tsulats la alif. Ada huruf-huruf yang dia tidak terdiri dari 3 kecuali alif. Kenapa kecuali alif? Karena alif juga dia termasuk dari huruf yang terdiri dari 3 abjad. Yang mana selain dari alif ini famaddu maddan tabi'iyyan ulif, maka bacaan matnya itu dibaca panjang seperti mat tabi'i. Fahim tuh? Jadi kita bisa simpulkan ikhwas sekalian bahwasanya huruf muqatta'ah ada 3 bagian. Bagian yang pertama ada huruf muqatta'ah yang sebenarnya dia terdiri dari 3 abjad, yang mana huruf tengahnya itu huruf mat, kemudian huruf terakhirnya huruf sukun. Kemudian yang kedua huruf muqatta'ah yang dia cuma terdiri dari 2 abjad, yang mana huruf keduanya itu adalah huruf mat, contohnya to dan ha. Kemudian ada huruf ketiga, huruf muqatta'ah yang mana dia terdiri dari 3 abjad tapi tidak ada sama sekali huruf matnya, contohnya alif lam mim, begitu. Fahimtum? Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah habis Isya kita lanjut dan kita selesaikan sampai ke bab penutupannya insyaallah biidznillah taala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.